Podcaster izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam gitu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Dan saudaraku, media sosial masih dihebohkan dengan film His Only Son. Kenapa dihebohkan? Karena ada beberapa oknum dari saudara kita umat Islam, apalagi oknum anggota dewan, ikut menyoroti film His Only Son. Mereka berkata ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya pasti tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena itu adalah sumber yang diambil daripada film tersebut berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Mereka berharap supaya yang dikorbankan oleh Abraham itu bukan Ishak tetapi Ismail. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, Ismail tidak pernah dikorbankan oleh Bapak Abraham. Tidak pernah dikorbankan oleh Abraham. Bagaimana mungkin dibuat yang dikorbankan itu adalah Ismail? Jelas sekali yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Oleh karena itu Bapak Ibu, anggota dewan tersebut meminta kepada pihak-pihak terkait supaya men-take down atau melarang tayang film yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Imannya sangat tipis sekali ya saudaraku, imannya sangat tipis sekali. Lagi kita melihat di bangsa dan negara kita ini sangat banyak sekali mengenai izin gereja dipersulit. Mereka sangat takut tentang dengan yang berbaur kekristenan, yang berkaitan dengan kekristenan itu mereka sangat takut sekali Bapak Ibu. Apa yang ditakuti? Gereja digeruduk, tempat ibadah dilarang, bangun gereja dipersulit. Dan film His Only Son juga diminta supaya tidak tayang, dilarang tayang, kalau bisa di take down. Ini kenapa? Lakum dinukum waliyadin ini kemana dibawa? Nah coba belajar dong sama kami orang Kristen. Ketika kami mendengar suara iman orang bapak-bapak, satu hari 5 kali kami mendengar suara iman bapak, kami tidak pernah terpengaruh. Putra-putri kami tidak pernah terpengaruh. Pemuda-pemudi kami tidak pernah terpengaruh. Karena kami menanamkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Hamasiah. Jadi apapun yang dia lihat menyangkut iman percayanya itu tidak akan lekang, tidak akan terpengaruh sedikit pun. Karena kami para orang tua, para hamba Tuhan, pendeta, penginjil sudah menanamkan iman yang kuat kepada para pemuda-pemudi Kristen. Nah seharusnya pihak ustaz dan ustazah, alim ulama, para kiai juga menanamkan hal tersebut dan mengajarkan supaya tidak terpengaruh dengan keyakinan orang lain, dengan agama-agama orang lain, dan dengan iman orang lain. Berjalan di rel masing-masing. Punya kitab masing-masing, baca, dalami kitab masing-masing. Tunjukkan akhlak kita yang baik, tunjukkan adab kita yang baik. Nah ini seharusnya yang wajib dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika muncul His Only Son, ada oknum anggota dewan yang meminta pihak-pihak terkait untuk men-take down atau melarang tayang film tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada channel Sunnah Nabi dan Nabi Asli. Itu juga mereka meminta supaya tidak boleh tayang, tidak boleh beroperasi channel tersebut. Ini adalah ada hal yang sangat ditakuti oleh saudara kita, oleh tetangga kita Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka takut? Ya, apa yang membuat mereka takut? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata menyangkut oknum-oknum yang melarang diputarnya film His Only Son, ada banyak saudara-saudara kita dari seberang ikut bersuara, ikut menyoroti. Bahkan ada seorang muslimah berkata, saya ikut malu sekali melihat keyakinan saya, melihat agama saya yang tidak bisa menerima iman orang lain, kepercayaan dan agama orang lain.
dan khususnya menyangkut film His Only Son. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Izin Stitch ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya gue sebagai umat Islam gitu ya, malu lah ngeliatnya kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja, dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Viral, tahu nggak kenapa film His Only Son itu dilarang tayang di Indonesia? Karena cerita dalam film itu versinya Kristen. Ceritanya selaras dengan yang ada di dalam Alkitab. Dilarang karena cerita dalam filmnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang melarang. Sepertinya yang melarang sih tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Emang di Indonesia cuma agamamu doang yang ada? Halo? Perasaan nih ya, sejak dari kecil saya nonton film selalu berbau-bau tentang agama kamu. Tapi iman saya tidak goyang tuh. Cuma gara-gara film aja takut kali kau. Buatlah film sesuai dengan versimu, pemahamanmu, agamamu. Jangan malah di take down. Ini kasus lagi rame banget, kasus dilarangnya film His Only Son. Jadi buat yang nggak tahu, His Only Son adalah film Nabi Ibrahim versi Kristen. Nah, buat yang nggak tahu, Abraham atau Ibrahim ini ada dua versi ceritanya, versi Kristen dan versi Islam. Di versi Islam pas dia begini ke anaknya berubah jadi kambing. Di versi Kristen pas dia mau begini, dia dihentikan tiba-tiba oleh malaikat suruhan Allah. Dan dia disuruh, lu kalau mau potong kambingnya itu, gue udah sediain kambing di sebelahnya, ternyata ada kambing nongol gitu loh, itu ceritanya. Nah, saya di masalah ini kan emang direkturnya orang Kristen, market segmentationnya orang Kristen. Terus kenapa nih Bapak DPR DNJ tersinggung, bingung gitu loh Pak. Maksudnya ini nggak bakal mengurangi keimanan orang Islam, Pak. Enggak, Pak. Gua jamin abis nonton itu orang Islam tuh nggak bakal, Pak, login juga ke Kristen. Enggak, Pak. Sama tuh kayak orang Islam nonton filmnya Krishna tuh, ya, Little Krishna. Apakah mereka login ke Hindu? Enggak. Lagian kan beda, Pak. Kalau misalkan orang Muslim kan sebutnya Ibrahim. Kalau misalkan di film itu kan Abraham. Jadi sekali lagi ini adalah cerita untuk kaum Kristen. Itu masalah konyol, nggak seharusnya diperdebatkan. Apa jangan-jangan ini dibuat buat menutupi kasus yang lain nih? Kasus apa ya yang lagi ditutup? Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sadzali terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi. Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Karena pernyataan Bang Aceh tersebut sama sekali tidak merepresentasikan Bang Aceh sebagai pejabat publik. Kalau ini persoalan terkait akidah, ya serahkan saja kepada Kemenak RI dan MUI, karena lebih pantas dan sesuai dengan porsinya. Apalagi di sana berbicara tentang Ibrahim atau Abraham dalam versinya, yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Opo maneh negara iki opo sih? Ada lagi berita film His Only Son dilarang tayang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama A. Loh, gini loh. Film His Only Son itu adalah film ajaran agama Kristen. Dibuat oleh orang Amerika, produsernya, direkturnya agama Kristen. Mengangkat cerita Alkitab agama Kristen. Kalau filmnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama lain, ya berarti bener dong. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen, tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti bener. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia, yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama. Tapi
tetap filmnya adalah film orang Kristen. Dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen. Menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda loh? Ya memang dari dulu beda. Kok bisa ada beberapa orang yang bilang ini tuh tidak sesuai dengan ajaran agama A? Loh, ya agamanya aja beda gitu loh. Agama A sama agama B sama agama C itu ajarannya beda-beda semua. Menurut versi agama Kristen seperti ini, menurut agama ini seperti ini, menurut agama ini seperti ini. Oleh karena itu ada berbagai macam agama. Karena setiap orang punya keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Menurut agama A seperti ini, menurut agama B seperti ini. Ya nggak bisa disama-samain. Lo ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku. Ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu. Ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang bener. Nah, terus siapa yang bener? Ribet kan? Aneh gitu loh, gak make sense gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh basic knowledge kayak, ya ampun aku sampai bingung gitu. Aku baca beritanya itu sampai kayak, hah? Apa sih? Kan gak ada hal lebih penting sih buat bahas yang buat pikir ta. Kayak basic sense otak manusianya tuh loh di mana gitu. Kayak, ayolah. Duh, gak ngerti aku, wis capek. Nah, itu tadi saudaraku cuplikan videonya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita menyaksikan cuplikan video yang baru saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu tadi cuplikan videonya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah sama-sama kita saksikan cuplikan video yang baru saja kita tonton? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi Bishim Adonai Yesus Halasiya Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.